kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terus ajar kami, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini setiap kerinduan hati kami, Tuhan, untuk kami dekat kepadamu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu, Bapa. Biarlah setiap hati kami terus tertuju kepadamu. Kami mau menikmati kasih-Mu, Bapa. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami membawa segenap hidup kami kepadamu, Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami. Oh Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan.
sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menyembah-Mu, Allah yang setia. Kami bawa hidup kami bawa hati kami kepadamu. Hanya Kau Tuhan, kami rindu selalu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami menikmati Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang terima pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Raja segala raja, hati kami Tuhan limpah dengan syukur. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap musim kehidupan kami, telah kami terus berseru dengan nama-Mu Bapa.
setiap kerinduan hati kami Bapa. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap bersama-sama memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Biarlah pada hari ini kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bersama-sama katakan, Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur
bersyukur. Oleh karena kasih-Mu, kami ada sampai saat ini Bapa. Hanya Engkau Tuhan, membuat jawaban dan pengharapan setiap hati kami Yesus. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kali ini kita ambil gambar situasi yang berbeda. Nah kebetulan Ambarawa ini ada tempat wisata bagus yang banyak orang tidak tahu. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin mempromosikan ya, namanya Eling Bening ya, backgroundnya Rowo Pening ya. Jadi ini situasinya luar biasa, tempatnya Tinggil. Di sana juga ada pemandangan yang bagus, bukit-bukit, dan di sebelah sana juga ada gunung-gunung ya. Nah, suasana ini mungkin bisa menyegarkan kita pada saat mengikuti ibadah online ini ya. Oleh sebab itu mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh menikmati ciptaan-Mu yang luar biasa. Dan tentunya dalam kesempatan ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kami. Karena kami tahu inilah hari-hari yang terakhir. Engkau mempersiapkan kami supaya kami tidak terkejut menghadapi situasi keadaan dunia yang terus-menerus menggoncangkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, siapkan hati kami, dan kami juga menyiapkan tanah hati kami yang subur untuk sebentar menerima benih-benih firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar topik yang berkelanjutan. Minggu yang lalu saya sudah mengajarkan apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan seperti pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Rabi, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, dia bangga dengan segala moralnya yang dia pikir pasti berkenan di hadapan Allah. Tapi ternyata moral itu tidak menyelamatkan manusia, tapi mengasihi Tuhan itu yang menyelamatkan kehidupannya. Nah itu yang kita bahas minggu yang lalu. Nah hari ini saya akan menyampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang peperangan rohani. Nah dalam hal ini alasannya apa Pak? Kita ini kan sudah menjelang ujungnya akan terjadi pengangkatan. Ya, nah sebelum itu jelas akan terjadi peperangan yang luar biasa secara roh. Ya, setan tidak mau karena sebentar lagi dia akan berakhir untuk mempengaruhi orang percaya dan manusia yang ada di dunia ini. Karena kita semua akan diangkat. Nah, setelah itu akan mengalami namanya zaman antikris yang begitu kejam. Nah, sebelum itu tentunya akan terjadi yang disebut kegerakan gereja terakhir. Seperti yang dinubuatkan oleh Yoel. Ya. Yoel mengatakan akan tiba pada waktunya menjelang Tuhan datang kali yang kedua itu melawat gerejanya. Melawat gerejanya tentunya dengan karunia, kuasa Roh Kudus. Ya, yang 2 kali lebih hebat dari waktu gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula itu disebut Pentakosta pertama, yaitu ketika pencurahan Roh Kudus ke dalam dunia kepada manusia, tinggal di dalam manusia, itu yang disebut Pentakosta pertama. Karena sifatnya mendunia. Yang kedua Pentakosta pada waktu di Los Angeles, Jalan Azusa Street, itu tahun 1901 sampai 06, itu juga mendunia. Nah, itu bisa disebut juga Pentakosta kedua karena sifatnya mendunia, bukan lokal. Dan akhir zaman ini akan terjadi juga kegerakan Roh Kudus yang ketiga kali karena sifatnya juga mendunia, ya. Nah, dalam hal ini pun sudah diperdebatkan, mosok Pentakosta kok sampai 3 kali, ya. Perang dunia itu tidak pernah berhenti tiap tahun. Ya, tetapi perang dunia pertama, perang dunia kedua itu melibatkan banyak negara. Itulah sebabnya disebut dunia. Nah, kegerakan rohani juga begitu. Skalanya dunia itu disebut Pentakosta. Nah, waktu
kegerakan itu, apa peran kita? Sebagai umat pilihannya, apa peranannya? Sebagai penonton atau kaget-kaget? Tidak boleh kan? Karena kita ini imamat yang rajani. Artinya kita ini pelayan-pelayan yang siap melayani apa yang menjadi kehendak junjungan hidup kita, Yesus. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar ini, bagaimana mengatasi pada saat itu. Satu sisi Tuhan bekerja luar biasa, sisi lain setan juga bekerja habis-habisan. Nah, itulah sebabnya tema khotbah kali ini adalah doa peperangan roh atau doa mengatasi perang roh. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu harus tahu, di dalam alam roh ini hanya dua saja. Kuasa Tuhan atau setan. Hanya dua saja, ya. Jadi tidak ada non-blok, tidak ada. Hanya dua. Kuasa Tuhan atau setan. Kalau kita mengatakan, saya tidak mau bolo setan, saya mau bolo Tuhan. Bolo Tuhan itu mestinya mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita ikuti tidak kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan tentunya kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, berarti kita ada dalam bayang-bayang setan. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya ini. Kalau kita ini merasa aku mau non-blok semau gue, tidak mau dipengaruhi apapun, aku mau berjalan hidup menurut mau saya sendiri, tidak bisa. Hanya dua. Sekali lagi saya katakan, di dalam alam roh ini hanya ada dua, yaitu Tuhan atau setan. Kita mau pilih yang mana? Ya. Saya merasa tidak merasakan di bawah pengaruh setan, Pak. Saya maunya di bawah pengaruh Tuhan, ya. Kalau mau pengaruh hidup kita ini di bawah Tuhan, pasti kita bisa merasakan hadiratnya. Ya. Bapak Ibu harus tahu, di dalam Alkitab itu jelas mengatakan dua-duanya ini mempunyai pengaruh. Tuhan itu memberikan kebebasan. Kita mau taat tunduk 100% atau tidak, terserah. Free will, kehendak bebas dihargai. Kalau setan enggak, dia membinasakan dan menghancurkan. Tema yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a itu mengatakan, iblis datang merusak dan membinasakan. Merusak apa? Pengharapannya. Merusak imannya. Yang merusak manusia untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya kalau semuanya rusak, imannya, pengharapannya, pengandalan hidupnya kepada Tuhan dihancurkan, maka manusia itu pasti dibinasakan. Kalau Yesus datang, ya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b-nya mengatakan, Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi hanya dua kekuatan yang perlu kita perhatikan. Apakah kita hidup di bawah pengaruh Tuhan? Pasti kita dibawa dalam kelimpahan. Kelimpahan jangan kita batasi soal materi aja. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, dan tentunya kelimpahan di dalam pengharapan. Kalau materi itu hanya bonus, pelengkap, bukan yang utama. Kalau setan enggak, merusak, mengatakan hidup dalam dunia ini kan cuma sebentar, ngapain kita susah-susah, ngapain kita mengekang keinginan-keinginan, udah aja lah, hidup kan hanya sekali. Memang betul hidupnya hanya sekali, tetapi kematian sekali atau kematian dua kali. Ya, ini tema beda itu, tema nanti tentang akhir zaman. Tetapi yang ingin saya tekankan dalam hal ini, kita harus belajar doa peperangan rohani ini, karena jangan-jangan kita ini tidak di bawah pengaruh Tuhan, tapi pengaruh iblis pelan-pelan. Ya, karena iblis itu merusaknya lewat logika, pikiran. Ya, pelan-pelan. Itulah sebabnya saya mau menyampaikan ini, sebetulnya temanya panjang. Tetapi saya akan memperkecil menjadi 3 seri. Yang pertama adalah doa peperangan rohani. Setelah ini bagaimana doa pemutusan kutukan. Jadi ada masa lalu yang harus kita putuskan ini. Dan yang ketiga adalah doa peperangan rohani secara corporate atau kebersamaan. Nah, ini musuhnya kota, musuhnya negara, setan penguasa negara, setan penguasa kota. Ini tidak bisa kita selesaikan sendirian, harus bersama-sama. Orang percaya di dalam kota itu dan orang percaya di dalam negara di mana orang itu berada.
Nah, ini doa corporate, doa bersama. Wah, itu dahsyat sekali itu. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita belajar ya. Dari jangan abaikan tentang pengajaran ini, karena ini betul akan dihadapi, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Ya, itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan didorong Roh Kudus untuk mengajar supaya kita ini betul-betul memperlengkapi jemaat Tuhan. Soal jemaat Tuhan mau mempersiapkan diri atau tidak itu bukan salah saya. Tapi Tuhan sudah menyuruh saya menyampaikan supaya jemaat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh supaya terjadi fenomena-fenomena seperti apa langsung peka. Roh Kudus memberitahukan, ini waktunya kamu berdoa, ini waktunya kamu tumpang tangan, ini waktunya kamu memutuskan pengaruh-pengaruh roh jahat. Itu bekerjanya setan itu 24 jam. Bagaimana Pak waktu kita tidur? Nah, ini yang harus kita tahu. Waktu kita tidur ada malaikat yang berkemah di sekeliling orang benar. Jadi tidurlah dengan mimpi yang indah. Karena ada malaikat yang menjaga. Ya, bukan usaha kita lagi. Ya, Tuhan yang ikut ambil bagian. Itulah sebabnya pentingnya kita bloknya kepada Tuhan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah pasti logika kita dipengaruhi. Cara kerja iblis itu bisa kasar, bisa halus. Nah, hari ini akan saya sampaikan. Jadi doa peperangan rohani ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Nah, masalahnya ada yang berpendapat roh jahat itu tidak ada. Ya, ini silahkan aja, pendapat manusia itu kan bebas saja menentukan pendapatnya. Tetapi ingat, saya sampaikan, di dalam dunia ini hanya dua kekuatan, roh jahat dan roh Tuhan. Ya, jadi ada itu real. Nanti kalau ngalami sendiri baru tahu, oh betul ternyata roh jahat itu ada. Ini satu. Dan mereka mengatakan bahwa itu hanyalah suatu khayalan atau gejala kejiwaan manusia saja. Memang ya, tapi fenomenanya beda. Orang yang gejala kejiwaan, stres, ya depresi, itu beda dengan orang yang kerasukan. Ya, harus tahu itu. Yang kedua, ada yang percaya kuasa kegelapan, kuasa setan, tetapi berpendapat asal kita tidak mengganggu, tidak perlu takut. Mosok sih setan kok tidak mau menghancurkan. Setan itu musuhnya Tuhan. Ya, musuhnya Tuhan. Jadi bagaimana bisa menghancurkan manusia sebanyak mungkin, itu setan. Ya, jadi kita ngomong tidak mengganggu, tetap diganggu. Itulah setan, namanya merusak dan membinasakan. Ya. Yang ketiga, ada yang percaya kuasa kegelapan, ya, tetapi tidak tahu mengatasinya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu kalau mengikuti ya seri khotbah ini, maka Bapak Ibu tahu seperti apa luar biasanya menjadi pengikut Kristus ya. Setan itu ada, bagaimana mengatasinya Alkitab sudah memberitahukan. Itu hebatnya Tuhan seperti itu. Kenapa Pak Tuhan begitu hebat? Karena mengasihi kita. Ya, jangan kita abaikan. Nah, kalau tidak tahu pasti tanya dukun atau tanya orang. Nah, sedangkan pola setan itu berubah-berubah, tidak pernah sama caranya, polanya. Ya, sejak dahulu tidak pernah berubah. Ya, licik sekali setan itu. Atau Bapak Ibu kejebak pasang jimat. Nah, jimatnya orang Kristen apa? Ya, banyak kali jimatnya orang Kristen itu salib. Ya, setan tidak takut sama salib. Loh Pak, kalau di film itu lah film kok. Dijual kan biar laku kan, dibikin sedemikian rupa. Setan tidak takut salib. Ingat, setan tidak takut salib. Salib sebesar apapun tidak takut. Yang setan takuti adalah manusia daging kita yang disalibkan. Nah, ini rahasianya. Jadi kita pegang salib, entah dari emas, dari perak, dari kayu, dari apapun tidak takut. Yang setan takuti adalah daging kita yang disalibkan. Karena sejak daging kita disalibkan itu yang muncul kehidupan Kristus sebagai orang percaya loh. Ya, jadi kehidupan Kristus itu menakutkan. Nanti kita pelan-pelan belajar ya. Ada hadirat Tuhan yang keluar dari hidup kita. Itu yang menakutkan setan. Ya, nah itulah sebabnya jangan terjebak dengan benda-benda. Ya, jangan benda-benda apapun bentuknya, termasuk bentuk salib. Waduh,
itu teori dan cara seperti dukun. Ya, tidak boleh orang percaya seperti itu. Lalu Pak, kita pakai salib boleh-boleh saja, itu hanya aksesoris. Tetapi jangan berpikir kalau sudah pakai salib, ya bandul salib begitu, lalu setannya takut. Tidak, setan tidak takut. Yang setan takuti itu adalah kehidupan Kristus. Ini yang kita pelajari, ya. Anak Tuhan mencari tahu bagaimana mengatasinya. Ya, puji Tuhan, Alkitab sudah memberitahu cara menanggulangi dan cara berperang melawan roh-roh jahat dan mengusir setan atau menguasai sebuah wilayah. Ya, itu Tuhan sudah mengajarkan. Itulah sebabnya saya akan menyampaikan ini 3 kali. Pertama, besok pemutusan kutukan, dan yang terakhir tentang doa peperangan secara korporat kebersamaan. Kenapa harus bersama? Karena musuhnya banyak, musuhnya penguasanya besar. Nah, nanti akan saya sampaikan, yaitu yang ketiga. Hari ini saya menyampaikan dasarnya saja. Ya, sekali lagi, musuh kita ini adalah roh-roh jahat di udara. Itu kroconya, ada penguasa wilayah, penguasa kota, ada penguasa provinsinya. Ya, nah masing-masing namanya beda, tergantung di mana penguasa itu berada. Ya, contoh dalam Alkitab adalah Daniel pasal 10, itu dijelaskan ada penguasa Yunani, ada penguasa Media Persia. Artinya itu penguasa wilayahnya luas. Nanti kita lihat ada dasar firman-Nya semua. Jadi kita harus tahu dan waspada bahwa peperangan melawan roh-roh jahat itu sangat real, sangat nyata. Kalau kita abai, istilahnya nyepelekan, ya silakan Anda akan menanggung sendiri akibatnya. Bisa dalam rumah tangga. Dulunya damai-damai, mendadak terjadi konflik. Nah, siapa ini yang memicu atau mendorong? Ya, setan. Iblis. Iblis kan tidak kelihatan. Ya. Jadi peperangan melawan roh jahat itu bukan tugas orang-orang tertentu. Ini harus diketahui. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena itu bukan tugas saya sebagai hamba Tuhan, bukan tugas full timer. Tugas orang percaya. Bapak Ibu kalau sebagai kepala rumah tangga, dalam rumah tangganya mendadak anaknya jerit-jerit, lihat ada item-item menakutkan, apa yang dilakukan? Masuk panggil pendetanya, kalau pendetanya di luar kota. Bapak Ibu harus nengking kan? Tidak bisa membiarkan anaknya jerit-jerit terus. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Nah, keberanian nengking itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan itu intimnya sejauh mana. Hanya tahu atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau hubungan yang intim dengan Tuhan karena mengasihi Tuhan dan menjadi Tuhan adalah hidupnya, berani kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus pergi dan tidak boleh kembali. Nah, itu beda kan? Nah, itulah sebabnya saya harus mengajarkan ini. Ya, karena situasi keadaan ini setan kan sedang luar biasa sekali, ya. Kerjanya luar biasa sekali. Jadi, peperangan rohani ini tidak bisa mengandalkan siapapun. Anda harus menghadapi sendiri. Tidak peduli kondisi, situasi apa-apa. Itulah sebabnya Anda harus mempersiapkan diri. Bangun hubungan dengan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita ini betul-betul sedang mengharapkan untuk senantiasa ada dalam proteksi. Dan Tuhan sebagai panglima. Nah, kalau Tuhan sebagai panglima perang, tidak ada yang perlu ditakutkan kan? Ya. Itu kalau mengenai kita. Sewaktu-waktu ada tetangga, misalnya ada tetangga yang kerasukan. Akan mikir kan, mau cari orang Kristen aja. Orang Kristen doanya mandi. Kalau Anda dimintai, tolong Pak, tolong Mas, tolong Mbak, doakan anak saya kerasukan, itu kelojotan. Apa yang dilakukan? Menolak, aduh memalukan nama Tuhan. Memalukan Tuhan. Anda harus melayani kan? Alasannya apa? Orang Kristen kan harus jadi terang.
Orang Kristen harus jadi garam. Orang Kristen harus berdampak. Mosok ditolong tetangga aja enggak mau. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu, perhatikan, sekali lagi saya katakan ini penting. Karena situasi keadaan sudah menjelang akhir zaman. Nah, kita tidak mengalami zaman antikris, apa mau mengalami? Tidak ada yang bisa tahan itu. Kejamnya luar biasa antikris. Ya, kita akan diangkat, rapture. Nah, itulah sebabnya sebelum rapture itu akan terjadi revival, kegerakan kuasa Roh Kudus. Kita ada di mana? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Nah, itu dia. Itu pasti terjadi. Ya, Mazmur 126 itu akan terjadi. Kita di mana? Bingung? Nah, rugi dong. Selanjutnya, perperangan rohani melawan roh jahat ini bukan karunia khusus baru bisa mengadakan peperangan rohani. Ini tugas orang percaya. Sekali lagi di awal saya sampaikan, musuh kita ini yang satu, setan. Setan yang menyaruh bagai apa? Nah, itu masalahnya ya. Jadi bukan karunia khusus, tetapi harus ada dalam kehidupan orang percaya. Sebab peperangan rohani ini bisa terjadi 24 jam. Bisa juga lewat mimpi. Kalau kita tidurnya enggak lupa berdoa supaya sadar itu. Dikejar-kejar, takut. Memang mimpi itu bisa karena kelaparan, bisa karena kekenyangan, karena makan sesuatu yang menimbulkan panas dalam, tetapi bisa juga itu dari setan. Supaya kita tahu hidup ini tidak ada yang diandalkan, Tuhan atau setan. Kalau saya sih milih Tuhan kan. Ya. Jadi kita tidak mau harus siap menghadapi. Oleh sebab itu saya disuruh Tuhan menyampaikan ya doa peperangan ini. Harus disampaikan jemaat. Setelah kamu menyampaikan, mempersiapkan diri dengan karakter sifat, menguburkan yang lama dan memunculkan pribadi Kristus berulang-ulang selama berbulan-bulan ini waktunya. Ya, kita harus berdoa bagaimana mengatasi gejala atau segala tindakan roh-roh jahat yang makin menjadi-jadi. Nah, perang melawan roh jahat ini harus tahu asal mula iblis. Ya, iblis itu dari mana? Yesaya 14 ayat 12-15 itu menjelaskan. Iblis itu adalah malaikat. Iblis setan itu sama. Dalam bahasa Inggrisnya Lucifer. Ya, namanya Lucifer. Nah, dia itu adalah pemimpin pujian para malaikat. Ya, karena merasa hebat ya. Dia menginginkan setara dengan Allah, itu awal kejatuhannya. Ya, awal kejatuhan. Karena iblis itu ada gelarnya, bintang timur, putra fajar ya, karena posisinya ya sebagai pemimpin pujian. Itulah sebabnya kalau di dalam dunia nyata ini ada namanya krip atau nada-nada pemberontakan, itu idenya dari setan. Ya. Nah, itu idenya dari setan. Membuat orang histeris. Nah, kita melihat kan, kalau konser-konser pengikut setan mengadakan konser musik itu, waduh, menjijikan. Udahlah, percayalah. Itu karena atmosfernya, itu merusak atmosfernya itu seks bebas. Tidak tahu malu. Itu sutradaranya si iblis itu. Ya. Kemudian apa sih penyebabnya? Karena dia ingin naik ke langit, ya lebih tinggi daripada bintang. Bintang itu adalah gambaran malaikat. Seperti dalam kitab Wahyu pasal pertama kedua itu ditulis pemimpin gereja, bintang, malaikat. Pemimpin gereja malaikat itu bintang. Jadi pemimpin gereja malaikat itu, gembala sidang itu dikatakan Tuhan itu adalah malaikat. Ya, itu bintang. Jadi
Lucifer ini jatuh karena ingin melebihin, ya, ambisi. Jadi orang percaya yang masih ambisi itu hati-hati. Hati-hati. Kita harus menyalipkan daging kita. Kita ini nol, kosong. Number one adalah Tuhan. Ya, karena kita nol, Tuhan nomor 1, baru kita 10 nilainya. Ya. Jadi ingin naik ke langit. Tidak peduli itu anak Tuhan atau hamba Tuhan, kalau sombong, ambisius, waduh, itu adalah manusia dagingnya yang sangat dominan. Nah, ambisi Lucifer ini ingin duduk di atas bukit dalam persidangan Allah. Ya, mengatasi awan dalam tahta kemuliaan Allah. Ya, tetapi karena ambisinya justru diturunkan dalam dunia orang mati. Ya, tidak boleh lagi di tahta Allah, turun, dibuang, ya, ke dunia dengan membujuk Adam dan Hawa. Karena membujuk Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, jatuh. Maka otoritas menguasai dunia dipegang iblis. Nanti kita bahas itu. Karena ambisinya, ya, Lucifer ini diusir Tuhan Allah, ditampakkan di bumi jadi iblis atau setan berkuasa di bumi. Ya, ditulis dengan jelas. Ayatnya ada semua, ya, saya tidak ngarang atau menafsirkan sembarangan. Ayatnya ada semua. Dan saya tidak akan membacakan karena waktunya, ya, supaya tidak terlalu panjang. Saya hanya menjelaskan supaya punya gambaran saja. Saat Yesus dicobai, setan menawarkan kekuasaan atas dunia ini. Ya, kalau mau menyembah dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10, dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ya, itu sama itu. Ya, setan mencobai dengan menawarkan, tapi Tuhan selalu menjawab, ada tertulis, ada tertulis. Nah, itu pentingnya kita ini punya pemahaman Alkitab, karena setan mau merubah itu. Kebenaran itu dipelintir. Ya, sama seperti pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena kebenaran dipelintir, diputarbalikkan oleh iblis. Itu cara menghancurkan seperti itu. Itulah sebabnya kita harus memahami Alkitab dengan baik dan benar. Ya, tidak bisa main-main. Sekali lagi saya ingatkan, hidup ini tidak bisa main-main karena kita sudah menuju pada akhirnya, endingnya. Nah, tetapi Bapak Ibu harus tahu, pada waktu Tuhan mati dan bangkit, maka ini yang perlu Bapak Ibu tahu, segala kuasa di langit, di bumi itu sudah direbut oleh Tuhan. Jadi kuasa kebangkitannya itu mengalahkan kuasa iblis. Jadi di alam semesta ini sekarang otoritas tertinggi adalah Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu syukuri, Tuhan yang punya otoritas tertinggi ini, Dia menyatakan otoritasnya kepada tubuh atau gerejanya, eklesianya, sekumpulan orang percaya ini. Jadi tidak ada alasan takut sama setan dalam bentuk apapun. Karena otoritas kepala gereja, yaitu Yesus sebagai kepala gereja, itu mengalir kepada tubuhnya. Ya. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit dalam Matius 28 ayat 18 itu mengatakan kepada murid-muridnya, kepadaku ya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Ya, jadi telah itu bukan akan, tapi sudah. Jadi tidak ada alasan orang percaya ini takut sama setan, tidak ada. Setan yang takut sama kita. Karena kita punya otoritas. Dan di dalam roh kita ini ada dua roh. Roh sebagai manusia supaya hidup, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi dalam diri manusia yang percaya itu ada dua roh. Roh sebagai manusia supaya hidup, yang kedua Roh Kudus. Nah, itu yang ditakutkan setan. Ya, bukan manusia kita. Roh yang di dalam kita itu yang menakutkan setan. Nah, ayat itu diperkuat di dalam Kolose, Efesus pasal 4 ayat 8 dan Kolose 2 ayat 15 yang mengatakan bahwa segala kuasa iblis itu sudah dilucuti, ya, di dalam perarakan kemenangan Tuhan.
Ya, karena iblis sudah ditaklukkan ya di bawah kaki kaki Kristus. Itu waktu kebangkitan. Segala kuasa ditulis dengan jelas juga dalam Efesus pasal pertama ayat 20 sampai 23. Ya, jadi Tuhan sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan Tuhan yang sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya itu menjadi kepala gereja dan diberikan kepada jemaatnya supaya kuasa otoritas itu dimiliki jemaat atau eklesia, sekumpulan orang percayanya itu. Ya. Sehingga kuasa Allah maupun tidak bisa menyentuh gereja. Ditulis dalam Matius 16 ayat 18, ya. Selanjutnya, segala kuasa di langit maupun di bumi, baik kekuasaan maupun kerajaan, semua ditundukkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus jadi kepala jemaat, kepala gereja, dan jemaat adalah tubuhnya. Sekarang iblis dengan segala bala tentaranya masih ada dalam bumi. Ya, tujuannya apa Pak? Kok diizinkan tidak ditawan? Nanti pada waktunya. Setelah Tuhan memerintah 1000 tahun damai di bumi, ya nanti setelah Antikris dan kelompoknya itu kekuasaannya sudah dilucuti, dihancurkan, maka Tuhan memerintah 1000 tahun damai di bumi. Nah, pusat pemerintahnya di Yerusalem. Di bumi setelah perang itu akan terjadi masih banyak orang. Nah, di situ orang percaya itu ikut memimpin. Jelas sekali ayatnya. Nah, itu temanya beda lagi ya. Nanti kita bahas yang akan datang. Yang jelas sekarang iblis masih ya berkeliaran. Belum waktunya ditawan. Ya, belum waktunya. Nanti setelah Tuhan memerintah 1000 tahun damai, nah iblis juga dimasukkan dalam jurang maut 1000 tahun juga. Nah, kenapa Pak iblis bisa beroperasi ketika Tuhan memerintah hari-hari ini ya menjelang akhir zaman ini belum menerima hukuman kekal. Hukuman kekalnya itu ditulis dalam Wahyu 20 ya ayat 1 sampai 3 dan 3 sampai 14. Nah, di bumi ini iblis hanya dipakai untuk mencobai anak Tuhan agar mengandalkan Tuhan atau tidak. Jadi istilahnya dalam dunia tinju, iblis itu sparring partner orang percaya. Ya, karena Tuhan tidak pernah mencobai dan tidak bisa dicobai. Yakobus 1 ayat 13. Jadi siapa yang mencobai manusia? Ya iblis. Tapi dengan seizin Tuhan. Ya, tanpa seizin Tuhan tidak ada selembar rambut pun yang rontok. Tetapi saya kan sedang berbicara tentang situasi keadaan akhir zaman. Mau tidak mau akan menghadapi. Bisa dalam diri, dalam keluarga, di dalam kehidupan tetangga yang ada sekitar kita. Jadi iblis itu merusak masih bisa itu. Ya, contohnya di dalam Ayub pasal pertama ayat 10 sampai 12. Itu mendatangkan angin topan, mendatangkan orang jahat untuk merampok Ayub, mendatangkan kematian pada 10 anak Ayub. Jadi itu iblis itu. Ya, jadi sejak zaman dulu itu iblis bekerja, di zaman sekarang pun masih bekerja karena belum ditawan. Kapan Pak ditawannya itu? Pada waktu Tuhan memerintah 1000 tahun damai. Nah, iblis juga ditawan, masukkan ke jurang maut. Nah, sekarang saya menjelaskan kerajaan iblis itu ada hierarkinya. Ditulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12. Ya, pemimpin tertingginya jelas iblis atau bergelar Lucifer itu. Ya, bintang fajar, bintang timur itu. Wilayah operasinya adalah dunia udara, darat, dan laut. Iblis bisa di udara, bisa. Di darat bisa, di laut bisa. Ya, itulah sebabnya kan ada nama-nama tertentu, dewa-dewa kalau Yunani. Ya, kalau Indonesia ya ada. Itu ya. Indonesia bagian Pulau Jawa bagian selatan, siapa penguasanya? Jadi itu iblis itu ada penguasanya di udara, di darat, dan di laut.
pasukannya adalah malaikat yang ikut memberontak dan manusia, sekali lagi manusia yang jadi pengikutnya. Jadi iblis yang memberontak dan manusia jadi pengikutnya, ya, dipengaruhi, ya, yang sering tanya, minta pesugihan, minta kekayaan, nah itu pengikutnya. Jadi itu pasukannya, ya. Kemudian politiknya hanya satu, menghancurkan pengikut Kristus dan pekerjaan Tuhan. Hanya satu. Itu politiknya iblis. Mengadu domba apapun, segala cara digunakan. Ya, kalau anak muda mungkin ditawarkan dengan wanita cantik. Ya, kalau gadis-gadis anak Tuhan ditawari oleh pemuda-pemuda ganteng-ganteng supaya keluar dan menjadi pengikutnya. Itu cara-caranya. Apapun digunakan caranya. Itu politiknya iblis. Doktrinnya adalah memutarbalikkan kebenaran dan mengajar bagaimana melawan Tuhan. Itu doktrinnya. Ya. Kemudian sifatnya licik, penipu, kejam, jahat, ambisius, menyaru jadi malaikat terang. Menyaru, bayangkan itu. Itulah sebabnya ada nabi palsu, pengajaran palsu, angin-angin pengajaran sesat. Itu masalahnya. Ya, karena memang ditunggangi oleh iblis. Lambang yang sering digunakan adalah kambing dengan tanduknya. Ya, kemudian salib terbalik. Itu sedang mempermalukan. Nah, Tuhan tidak mempermalukan. Tuhan tidak bisa dipermalukan. Salib itu bukan segalanya. Ya, ada salib yang dipatahkan, broken cross. Ya, seperti lambang Greenpeace itu broken cross itu sedang mempermalukan gitu ya, sedang mempermalukan. Itu cara-cara lambang iblis untuk menghancurkan. Ya, modalnya seperti itu. Nah, hierarki kerajaannya. Ya, memiliki wakil pemimpin dalam setiap pemerintahan di dunia. Daniel 10 ayat 13 dan ayat 20. Tadi sudah saya singgung. Seperti itu, pemimpin Yunani, pemimpin Media Persia. Ya, itu wakilnya. Di Jawa ada. Ya, di luar negeri juga ada. Nah, ada yang dihormati, kasih sajen, itu iblis. Nah, standarnya namanya beda-beda. Ya, di Kalimantan beda, di Sumatera beda, di Sulawesi beda, di Papua beda. Nah, itu adalah wakil-wakil iblis di dalam setiap daerah. Kemudian setiap kota dan wilayah di dalam kota. Di rumah sakit ada setannya kan? Ada. Di kantor-kantor ada. Di tempat-tempat penyembahan berhala ada kan? Nah, itu lebih rendah lagi. Tertinggi iblis, kemudian provinsi, kabupaten, wilayah, kelurahan. Kalau ada itu semuanya, ya. Kemudian memiliki wakil dalam setiap daerah wilayah. Itu ditulis dengan jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 10-12. Pemerintahannya, wilayah, dan yang terendah adalah roh-roh jahat. Itu di mana-mana. Itu istilahnya yang kroco-kroco itu. Ya. Nah, cara kerja iblis itu melalui cara kasar, membuat bencana alam, menggerakkan orang jahat. Ingat kan pada waktu Ayub itu bencana itu badai tofan itu bisa dari iblis. Nah, itulah sebabnya kita harus melihat ya, badai tofan ini gejalanya dari setan atau memang karena ulah manusia. Ya, banjir menyebabkan semua pohon dipotong dan akhirnya menyebabkan banjir bandang. Nah, itu kan ulah manusia. Tidak bisa ditenging-tenging dong seperti itu. Ya, situasinya berbeda. Bagaimana Pak bisa tahu? Ya, tergantung. Anda membangun hubungan dengan Tuhan seperti apa? Ada kepekaan, ada sinyal. Ya, jadi iblis bisa membuat bencana alam, mendakwa anak Tuhan. Ya, sering menghakimi. Ya, kalau anak Tuhan sering menghakimi itu adalah tipe manusianya atau tipe setan. Nah, saya tidak tahu. Itulah sebabnya kita tidak boleh berpikirlah positif, jangan negatif. Ya, apalagi kalau iri dengki, ya itu kalau tidak manusia dagingnya masih kuat, ya dia sudah ditunggangi iblis. Ya tidak boleh, karena memang iblis itu suka mendakwa anak Tuhan.
Tuhan. Ditulis juga dengan jelas itu dalam Zakaria 3:1, Wahyu 12 ayat 29 sampai 11. Melalui ilmu santet, guna-guna, sihir, tenung. Wes istilah apa sekarang itu? Semua yang mengatur dan menguasai seseorang itu pasti sutradaranya iblis. Ya, orang ngomong ini sugestinya dikuasai, silahkan. Kalau orang menguasai sugesti seseorang, itu apa hak Anda? Nah, itulah sebabnya ada banyak anak Tuhan itu sampai kesantet sehingga ATM-nya dikosongi. Kenapa bisa terjadi? Karena anak Tuhan tidak sungguh-sungguh, tidak punya kepekaan roh. Sedih saya mendengarnya. Secara halus mengirim nabi, rasul palsu dengan pengajaran yang menyesatkan. Ya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 menjelaskan itu. Sebagai malaikat terang dengan perbuatan ajaib, ya, ditulis dalam Matius 24 ayat 24, 2 Korintus 11 ayat 13-15. Jelas sekali ayatnya itu, ya. Kemudian memutarbalikkan kebenaran. Jadi itulah sebabnya saya bersyukur karena ada yang disebut hermeneutik. Itu adalah cara menafsirkan firman Tuhan tidak ngawur. Ada ukurannya. Nah, bagaimana Pak ukurannya? Sederhana aja. Kalau Anda membaca Alkitab, perikop tertentu, Anda mendapatkan pewahyuan, jangan langsung omong itu dari Tuhan. Lihat ayat lain. Bertentangan enggak? Kalau bertentangan berarti itu ide gagasan imajinasi manusia, bukan dari Tuhan. Ya. Menggunakan setiap kesusahan dan membujuk orang untuk bunuh diri, melakukan kejahatan, ya. Bunuh diri misalnya. Standar orang tua harus ranking 1, ternyata dia ranking 3, malu, akhirnya dia bunuh diri. Itu yang bujuk siapa? Setan. Tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian apa? Patah hati, ditolak atau diputus oleh kekasihnya, bunuh diri. Siapa yang bujuk? Setan. Bangkrut, tidak bisa bayar utang. Bunuh diri aja akan lunas. Siapa yang bujuk? Setan. Perlu diketahui kalau mati di luar Tuhan itu neraka selama-lamanya. Ya, tidak ada kompromi. Tadi di awal saya katakan di dalam dunia roh ini roh Tuhan atau roh setan, hanya dua aja. Tidak ada non-blok. Ya, jangan mengelola dengan menafsirkan logika. Kemudian menudungi bangsa-bangsa. Ini nanti akan saya bahas secara jelas di dalam sesi atau seri yang ketiga. Perlunya doa corporate ini untuk menghancurkan, mematahkan penguasa-penguasa wilayah itu adalah karena iblis itu menudungi bangsa-bangsa. Kalau Bapak Ibu di daerah-daerah terpencil, di tempat suku-suku, aduh kasihan sekali penduduknya. Mereka betul-betul dibelenggu, disihir seperti robot begitu. Nah itu dibelenggu kuasa roh jahat. Jelas sekali ditulis dalam Yesaya 25 ayat 7. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, nah ini kita bahas di seri ketiga. Memberikan kekuatan kepada pengikutnya dengan ilmu kesaktian, kekayaan, ya, dan untuk dapat jabatan. Itu iblis caranya. Nah, tapi kalau itu sudah dilakukan nanti ada bayarnya sampai anak turunannya. Itulah sebabnya setelah ini ya, minggu depan kita bahas tentang kutukan. Bagaimana memutuskan kutukan karena dosa nenek moyang. Ya, kita bahas besok setelah ini. Melalui benda-benda ya. Jadi Bapak Ibu, benda-benda itu kalau di dalam Ulangan pasal 5 itu jelas sekali. Baik yang di langit, di bumi, di bawah bumi. Termasuk berbentuk manusia. Ya, jadi itu cara kerja iblis melalui benda-benda. Ya, patung dengan berbagai bentuk agar disembah manusia, batu ukir, ilah tuangan yang diciptakan manusia. Itu sejak perjanjian lama. Setan itu caranya kerja seperti itu. Ya, tali jimat, benda keramat. Ya. Orang Kristen itu ya ikut-ikutan itu kan gila kan. Apa Pak buktinya orang Kristen kok
ikut-ikutan. Ada hamba Tuhan yang dipuja. Terus tumpang tangan ke kainnya. Katanya sudah diurapi, kemudian kainnya dipotong-potong. Nah, jemaatnya dibagikan, berebutan ngambil. Kemudian untuk apa? Masukkan dompet supaya tidak ada tuyul ngambil. Itu kan gila itu. Apa bedanya dengan setan? Tidak ada bedanya kan? Cuma dikemas dengan nama Tuhan. Kan ngawur itu. Nah, atau ayat dimasukkan. Nah, itulah sebabnya gereja kita tidak pernah membagikan ayat emas di akhir tahun. Tidak pernah. Karena takutnya seperti ini. Karena pengaruh budaya lamanya selalu terikat dengan benda-benda ini masih juga dimiliki jemaat. Saya tidak mau menjebak jemaat sehingga mengkultuskan ayat-ayat walaupun itu ayat firman Tuhan. Yang kita banggakan itu hanya Yesus saja berbentuk roh yang tinggal dalam diri kita, bisa dirasakan sukacita damainya. Ya, tidak mau. Ya, Pak, Bu, ada pembagian ayat untuk apa? Untuk pegangan sepanjang tahun. Itu kan jimat, itu tidak boleh itu. Ya, yang gereja melakukan monggo, saya tidak menyalahkan. Tetapi ingat apa yang saya sampaikan ini. Kira-kira betul enggak? Masuk akal enggak? Ya, dah boleh. Tanpa sadar itu nanti sebagai pegangan. Ya kalau terjadi. Karena semua ayat yang ditarik, dibagikan itu enggak ada ngomong, maka matilah Yudas menggantung. Masa itu digunakan untuk ayat? Enggak kan? Mesti ayat yang baik. Kalau jujur ayatnya ya semua isi Alkitab. Tidak terkecuali. Itu baru fair. Ya, semua ayat yang baik. Kalau tidak terjadi, oh Tuhan bohong, pendetanya bohong, pendetanya doanya tidak mandi gitu. Waduh, jadi nyerang sana sini, jadi korban semua. Ya, kemudian apa? Mayat yang dikeramatkan, disembah-sembah. Waduh, bahaya. Bentuknya tongkat yang dikeramatkan. Waduh, buku-buku, film porno, ya, buku menggali kekuatan dalam tubuh, sihir, ramalan dan lain sebagainya itu melalui benda-benda, ya, permainan dadu, ya, untuk mengetahui nasib, kartu tarot untuk meramal, ya. Jadi Bapak Ibu kita melihat ya bahwa iblis itu cara kerjanya itu semua lini kehidupan, ya, mencampur baurkan kepercayaan dengan firman, ya, sinkretisme. Tidak boleh itu ya. Percaya matahari, percaya pohon keramat disajeni, aduh, salah itu semuanya ya. Percaya zodiak, apa kamu bintangnya? Wah, bintang saya Cancer itu. Waduh, bangga nih. Kemudian tiap hari baca, hari ini Cancer apa? Waduh, itu hidupmu kok dikendalikan oleh ramalan itu gimana? Hidup kita dikembalikan oleh firman. Amin. Ya. Bahwa hari ini nafsunya tidak baik, jangan keluar rumah. Ini pas wetoni, waduh, udahlah. Jadi kepercayaan itu masih mempengaruhi paradigma orang percaya. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sudah nyampaikan tentang transformasi paradigma. Ya ini termasuk harus ditinggalkan. Yesus only, hanya Tuhan yang kita percaya dan kebenaran firman-Nya. Ya, nah ini yang ulang tahun ini, percaya waktu meniup lilin ulang tahun sambil berdoa. Aduh. Atau ditulis keinginannya kemudian dibakar, katanya itu sebagai doa. Itu kan nyaru modal dukun kan seperti itu. Masa orang percaya masih percaya seperti ini? Ini kan nyampur baurkan ini kepercayaan dengan firman Tuhan kan. Percaya sekarang itu canggih ya, melalui retina mata, garis tangan, bentuk batok kepala, bentuk telinga. Waduh, nek telinganya panjang itu namanya hoki katanya. Nek kecil itu namanya ndak hoki. Waduh, kurang ajar itu. Jadi semua itu semua lini kehidupan itu digunakan. Ya. Waduh, ngomong ini ndak ada habis-habisnya ya. Percaya ilah buatannya sendiri. Jadi patung disembah-sembah gitu ya.
mencampur baurkan ya ajaran Tuhan dengan ajaran setan. Yaitu tadi ya percaya hal-hal yang seperti semuanya ditulis dalam Alkitab. Ya, percaya kepada Tuhan tetapi juga percaya di tempat keramat dan percaya mantra. Orang percaya ada mantranya enggak, Pak? Ada, Pak. Saya pernah ketemu ini sesama hamba Tuhan. Yang mengatakan, Pak, kalau Bapak berdoa mantra doa Bapak kami ya dalam bahasa Jawa kuno pasti mandi. Waduh, ini gimana atau jenengan itu mosok Tuhan dikendalikan oleh mantra itu gimana? Ya Tuhan kan punya kedaulatan. Itulah sebabnya Tuhan ngomong bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya bukan kita yang ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Aduh, susah itu ya. Jadi mencampur baurkan kepercayaan dan firman Tuhan ini ngawur tenang. Membuat perjanjian dengan setan. Nah ini saya sedang memberi bimbingan. Ada teman yang sedang melayani orang Kristen ini. Kepingin supaya saudaranya ini sembuh, maka dia ngomong janji lebih baik saya mati, saudaranya hidup. Ternyata apa? Saudaranya mati, sekarang dia sedang koma. Ya, itu membuat perjanjian dengan setan, ngawur itu. Saya mengajar ya hamba Tuhan ini untuk melatih melepaskannya. Ya, mungkin ada jimatnya ya. Ini harus dilihat itu karena kalau ada jimatnya ya mendoakannya jadi panjang. Itu harus dicari, dilepas, dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Supaya tidak ada landasan ya iblis untuk masuk. Waduh, banyak sekali. Nah, sekarang masuk yang terakhir ya, persiapan peperangan melawan kuasa roh jahat, harus lahir baru. Apa itu Pak maksudnya? Hidup dalam ketaatan akan firman sehingga menghasilkan perubahan hidup yang lama, sifat yang jelek menjadi baru, sifat Kristusnya nampak atau buah-buah roh nampak. Nah, sifat kebenaran inilah yang akan memunculkan kehidupan Kristus. Zoe itu atau kehidupan Kristus itu yang menakutkan iblis. Bukan pinternya kita ayat firman Tuhan, enggak. Zoe, kehidupan Kristus itu yang menakutkan iblis. Ya, harus tahu ini. Karena saya banyak melayani tipikal orang yang kerasukan macam-macam. Ya. Iblis tidak takut kepada manusia dengan predikat apapun. Yang iblis takutkan hanya kehidupan Kristus dalam diri umatnya. Ya, itu yang harus dipegang. Jadi persiapan perang melawan kuasa kegelapan harus lahir baru. Kalau belum lahir baru, jangan main-main. Anda nanti yang kerasukan. Wah, nek gitu bahaya. Ya bahaya kalau Anda tidak sungguh dulu. Kalau Anda sungguh, tidak perlu takut. Iblis dalam bentuk apapun. Nah, mana yang dipilih? Jadi pilihannya dua. Mau bolo Tuhan atau bersama Tuhan atau di bawah pengaruh setan. Tidak ada non-blok. Dalam dunia alam roh itu tidak ada non-blok. Perlengkapan senjata Allah itu ditulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10-18. Ya, berikat pinggangkan kebenaran, perisai iman. Itu iblis biasanya kan memutarbalikkan ayat. Nah, kita bisa menjelaskan ayatnya. Ada tertulis seperti Tuhan Yesus waktu dicobai selalu mengatakan ada tertulis, itu senjata peperangannya yang dahsyat. Kemudian ketopong itu berbicara tentang mindset, pedang roh. Jadi pakai firman mengalahkan iblis itu. Ya, jadi melalui kebenaran firman, kehidupan Kristus itu menjadi senjata peperangan melawan iblis. Kesimpulannya, ya kita lanjut besok ya tentang pematakan kutukan itu. Doa peperangan mau tidak mau pasti kita alami. Pasti. Sebagai anak Tuhan memberi jaminan hidup lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tapi kita dalam Tuhan loh. Ya. Kalau kita dalam Tuhan baru kita akan lebih dari pemenang. Kemudian doa mematahkan roh jahat. Saya ajari ya. Begini caranya berdoa. Pertama kita ngomong
Tuhan, ampuni kalau selama ini aku menganggap ringan, ya, memandang bahwa kuasa roh jahat itu asal tidak mengganggu, tidak akan diganggu. Tuhan ampuni pandangan seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu harus juga berdoa mengatakan, tubuh jiwa rohku aku serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam tangan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau ada anaknya ngomong, keluargaku atau anakku begini, Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa rohku dan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Nah itu, setelah itu baru berdoa, Tuhan bersama kami sehati, mematahkan segala kuasa roh jahat dalam bentuk apapun di dalam rumah ini, areal tempat usaha kami, atau di mana saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus, tidak boleh kembali. Nah itu caranya ya. Jadi pertama minta ampun dulu dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, baru kita mematahkan kuasa roh jahat. Begitu ya caranya. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau kami boleh diberi pengajaran tentang doa peperangan melawan kuasa roh jahat. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyampaikan berita yang sangat penting, yang berguna untuk kami jalani, manfaatkan di dalam perjalanan hidup kami. Bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau komitmen untuk lebih sungguh-sungguh supaya hidup kami menjadi manusia ciptaan baru. Kami terima semua kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita dengarkan pengumuman ya. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya mendoakan Bapak Ibu ya. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini di mana saja berada. Baik di rumah, di tempat persekutuan, bersama teman-teman, di mana saja jemaat-Mu yang memperhatikan, merespon kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan pengharapan, motivasi untuk lebih sungguh-sungguh mengiring kepada-Mu. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong menuntun hidupmu sampai kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Untuk selamanya, sampai selamanya.